Setelah 3 tahun berturut-turut mencatatkan surplus, APBN kita kini mengalami defisit di awal tahun 2025. Angka 31,2 triliun rupiah mungkin tampak kecil ya dibandingkan dari total PDB. Tapi ini menandakan sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya apakah ini pertanda bahwa ekonomi kita mulai kehilangan momentum? Apakah ketergantungan pada lonjakan harga komoditas yang selama ini terjadi sudah menjadi bumerang bagi stabilitas fiskal kita? Dan yang paling penting adalah bagaimana strategi pemerintah untuk menjaga APBN kita tetap sehat di tengah tren harga komoditas yang kembali melandai. Kita akan membahasnya lebih dalam Editor's View kali ini. Tapi sebelum kita bahas mengenai strategi, kemudian sebenarnya apa sih tanda dari data-data atau rilis ekonomi yang baru saja diumumkan ini, pertanyaannya lebih mendasar lagi. Kita bicara berkaitan dengan momentum dari rilis data ekonomi yang sudah dilakukan, yaitu APBN kita. Untuk pengetahuan atau diketahui oleh pemirsa, biasanya APBN kita ini diumumkan sekitar 2 minggu setelah sebuah atau 1 bulan ini selesai, yaitu kalau Januari biasanya di pekan kedua Februari dirilis. Rata-rata biasanya seperti itu. Tapi kenapa di awal tahun ini, tahun 2025, periode Januari dan juga Februari baru diumumkan di pertengahan Maret? Mungkin boleh dijawab oleh Bang Michael. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan mungkin wartawan-wartawan ekonomi tahu nih sebenarnya apa yang terjadi dan akhirnya rilis data ekonomi ini ditunda oleh Bu Sri Mulyani Indrawati. Iya, kalau kita lihat sejak Ibu Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan, itu sekitar tahun 2016 ya. 2016 beliau menyajikan sesuatu yang sifatnya reguler, yaitu pengumuman APBN kepada publik gitu. Jadi memang tidak ada kewajiban sebenarnya Menteri Keuangan menyampaikan secara bulanan kepada publik, tapi kepada DPR itu harus setiap semester ya, ada laporan semester kepada DPR. Nah, untuk publik itu memang secara reguler Ibu Menteri Keuangan itu selalu ingin menyampaikan apa yang sudah direalisasikan gitu, apa yang didapat dan apa yang dibelanjakan, termasuk utang yang sudah diterbitkan. Nah, memang ini menjadi pertanyaan ketika di awal pemerintahan baru ini, bulan Januari itu kan banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang terkait fiskal. Betul. Gitu. Banyak sekali yang menanti ini sebenarnya kondisi fiskalnya jadi kayak gimana sih gitu. Termasuk juga selain penerimaan ada belanja juga kan, karena di otak-atik ada menuju prioritas karena pergantian pemerintah. Pasti juga banyak kalangan terutama investor yang pengen tahu. Cuman dari Januari kita tunggu di pertengahan Februari kok nggak ada gitu. Nggak ada rilis APBN kita. Biasanya bahkan di Instagram Kementerian Keuangan juga dirilis. Betul. Jadi kita tunggu tuh udah mulai banyak yang nanya dan beberapa media asing juga udah mulai banyak yang mengabarkan. Artinya ini kan tidak dramatisasi yang ada di dalam negeri aja, karena ini memang sangat penting untuk diketahui investor gitu. Kita mengetahui alasannya waktu itu memang jadwal Ibu Menkyu cukup padat, jadi nggak ada kesempatan untuk menjelaskan gitu. Sampai akhirnya pekan kemarin nggak tahu kenapa ini tiba-tiba beredar lah data APBN Januari, bocor, lengkap sekali. Oh, ini hitungannya bocor? Hitungannya bocor, bukan secara resmi. Bahkan kita juga nggak berani memberitakan ya, karena butuh konfirmasi lah dari Kementerian Keuangan. Yang tadinya rencananya APBN kita itu disampaikan hari Senin, dimajukanlah karena untuk supaya data ini tidak terlalu banyak spekulasi gitu, simpang siur. Nampaknya juga Kementerian Keuangan langsung rapat malam itu untuk mencari poin-poin apa yang harus disampaikan ke publik gitu. Jadilah konferensi persnya hari Kamis kemarin gitu. Nah, memang yang juga menjadi catatan ketika dia sampaikan isi dari APBN-nya. Ini cukup lama nih durasi konferensi persnya, lebih dari 3 jam gitu. Dan dimulai sekitar jam 10 dan dimulai dengan penjelasan global yang sangat panjang. Mungkin kalau teman-teman perhatiin dari yang sebelum-sebelumnya biasanya dimulai dari catatan ini dulu, defisit dulu, penerimaan, belanja, defisit gitu. Nah, terus kemudian baru ke global, diurut satu persatu, baru kemudian lagi belanja lagi, pajak lagi, pembiayaan gitu. Nah, kemarin tuh agak panjang tuh, mungkin ada sekitar 45 menit sampai 1 jam untuk ngomongin Donald Trump dan teman-temannya lah gitu, dengan apa yang terjadi di global gitu. Memang sangat ngeri lah situasi global kalau kita bilang gitu ya. Memang terus kemudian baru masuk ke persoalan dalam negeri gitu.
Nah, mungkin sampai situ dulu aja kita bahas mengenai isi kenapa ini Kenapa ditunda. sih akhirnya ditunda begitu? Jadi sebenarnya teman-teman jurnalis, terutama yang sering berhubungan dengan Kementerian Keuangan, sudah melihat begitu ya, dan sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Kenapa sih akhirnya rilis APBN kita yang biasanya di pertengahan bulan ini ditunda-tunda dan akhirnya dirilis langsung sekaligus 2 bulan sekaligus ya, langsung berarti 2 bulan Januari sekaligus. untuk Februari dirilis pada bulan Maret ini. Betul. Gitu. Jadi ada 2 periode begitu yang dirilis secara bersama-sama. Mungkin Bang Iqbal sendiri, kita punya 2 data yaitu APBN defisit, kemudian penerimaan pajak turun. Sebenarnya apa sih artinya dari 2 data ini secara fundamental sebuah negara kalau ini terjadi atau rilis data ini terjadi? Sebenarnya kalau defisitnya kan memang masih dalam batas yang aman ya. Lagi pula ini masih 2 bulan kan. Cuman sebenarnya penerimaan pajak yang turun 30% ya itu yang menjadi sorotan banyak pihak lah, termasuk teman-teman analis juga banyak yang mention soal itu. Walaupun pemerintah berdalih bahwa oh ini kan sesuatu yang normal ya di awal tahun. Cuman yang tidak banyak mungkin diangkat adalah bahwa ini sebenarnya cerminan dari lemahnya perekonomian kita juga. Daya beli masyarakat juga lemah, deflasi kan juga 2 bulan ya di Januari dan Februari. Kemudian ada masalah administrasi perpajakan, yaitu Cortex yang berbiaya 1,3 T, itu juga kan mempengaruhi. Mungkin sampai sekarang kita masih dengar lah keluhan-keluhan dari teman-teman kita yang bekerja di swasta betapa susahnya membayar dan melaporkan melalui Cortex, dan itu berjalan paralel akhirnya disepakati dengan sistem DJP itu sendiri. Jadi kalau saya sih melihatnya ini tanda yang ya bukan awal yang baik ya untuk untuk APBN gitu di 2025, apalagi yang seperti dibahas juga oleh teman-teman di redaksi bahwa datanya itu tidak semuanya clear gitu, tidak terang semua gitu. Jadi kita agak sulit untuk membandingkan. Mungkin tadi pagi kan ekonom kita juga Mbak Esa juga udah sempat mention ya lebih detail malah soal itu gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan publik dan juga investor asing tentu adalah transparansi data. Karena bagaimana kita bisa, bahkan teman-teman analis yang menjadi teman saya juga bertanya gitu, ini APBN-nya punya nggak ininya, slide-nya gitu, data yang resminya gitu, yang kemarin dipaparkan itu ada nggak di website, itu juga belum ditemukan gitu loh. Jadi ini kita bicara soal transparansi lah, untuk karena ya balik lagi ya, trust kepada pemerintah kan juga lagi dalam sorotan ya. Kemarin kita diskusi soal minyak kita, sebelumnya soal Pertamina oplosan. Sebelumnya ada apalagi PPN 12% nggak jadi naik lagi gitu. Iya. Liga korupsi. Iya, macam-macam lah gitu. Jadi ini malah menurut saya malah menambah gitu loh. Kalau datanya tidak terbuka gitu.